Apa-apaan kamu ini? Semua barang kamu banting begini. Kamu tidak usah berlagak bodoh. Kamu pikir saya nggak tahu apa yang sudah kamu lakukan di luar sana? Apa maksud kamu? Aku lakukan apa? Suami pulang kerja bukan dibuatkan minum malah dapat omelan. Mana ada lelaki yang tahan hidup bersama istri seperti ini? Ya sudah, kamu pergi saja temui gundikmu sana. Sekalian saja aku tidak bersuami. Toh percuma juga. Ragamu di sini, tapi hatimu di tempat lain. Apa-apaan sih? Menjengkelkan sekali. Bikin gak betah di rumah saja. Ibu sudah dengar gosip terbaru belum? Jangan bilang kalau ibu belum tahu. Gosip apa, Bu? Saya benar-benar nggak tahu. Kemarin sore, Mbak Farah berantem dengan suaminya. Yang saya dengar sih, Mbak Farah mengamuk gara-gara suaminya selingkuh. Selingkuh? Sama siapa, Bu? Saya juga kurang tahu. Coba nanti saya cari informasi lebih banyak. Kayaknya bakalan seru nih, Bu. Aku mohon pengertianmu ya sayang. Sabar dulu. Aku nggak mau ya, terus-terusan bersembunyi seperti ini, Mas. Aku capek harus mencari alasan ketika orang bertanya tentang hubungan kita. Kamu sabar dulu dong sayang. Kasih aku waktu untuk menyelesaikannya. Sebaiknya untuk saat ini. Kita jangan bertemu dulu. Istriku sudah mulai curiga dengan hubungan kita. Bagus dong, kalau istrimu sudah tahu, berarti kita tidak perlu lagi menyembunyikan hubungan kita. Kenapa? Kamu berat ya untuk menceraikan istri kamu itu. Bilang saja, Mas. Gak sayang, kamu tenang saja. Mas pasti akan ceraikan dia. Tapi kita tunggu waktu yang tepat ya. Senyum dong sayang. Tahu sebel banget aku. Mbak Farah, lagi masak ya? Iya nih Bu Dewi, ada apa Bu? Tumben pagi-pagi sudah kemari. Ini Mbak, saya cuma mau minta garam sedikit. Garam di rumah saya habis. Oh, mau minta garam? Ambil saja sendiri Bu Dewi. Bawa saja agak lebih, gak apa-apa. Suami Mbak Farah kemana? Kelihatan sepi sekali. Apa Mas Farhan gak di rumah Mbak? Entahlah Bu Dewi, saya juga tidak tahu dia kemana. Nginap di rumah gundiknya mungkin? Maksud Mbak Farah, Mas Farhan selingkuh? Gak tahu lah Bu Dewi. Sudahlah, saya malas membahasnya. Bikin sakit hati saja. Maaf, saya tidak bermaksud ikut campur urusan rumah tangga Mbak Farah. Tapi kalau memang suami Mbak beneran selingkuh, Mbak nggak boleh tinggal diam saja. Mbak harus membalasnya. Kita sebagai perempuan, jangan mau diinjak-injak harga diri kita Mbak. Terus, apa yang harus saya lakukan Bu Dewi? Mbak harus berubah. Mbak Farah tenang saja. Saya akan membantu Mbak untuk membalas mereka. Bagaimana caranya Bu? Sudah, Mbak Farah nurut saja. Bagaimana, Mas? Apakah sudah kamu jelasin ke istrimu untuk menceraikan dia? Anu sayang, Mas belum sempat ngomong. Waktunya nggak tepat untukku menyampaikannya. Tapi aku janji, besok pasti aku ngomong. Kamu ini bagaimana sih, Mas? Kamu sebenarnya serius nggak sih sama aku? Iya sayang, Mas serius. Mas janji deh, besok Mas selesaikan masalah ini. Awas saja kamu bohongi aku, Mas. Aku nggak akan pernah maafkan kamu. Iya sayang, kamu jangan marah gitu dong. Sementara itu, Farah yang tidak tahu rencana dari Bu Dewi semakin terkejut karena Bu Dewi membawanya ke kota. Tidak ingin pikirannya dibuat penasaran oleh Bu Dewi, dia pun akhirnya bertanya. Sebenarnya, ngapain kita ke kota Bu Dewi? Ibu mau bawa aku kemana? Mbak Farah lihat bangunan di seberang jalan itu. Ya, kita akan ke sana. Tapi Bu Dewi, aku tidak pernah ke tempat seperti itu. Justru karena Mbak Farah belum pernah, saya akan buat Mbak menjadi berbeda dari sebelumnya. Sudah, Mbak tenang saja. Percaya sama saya. Tapi... Udah, gak usah tapi-tapian. Mbak mau balas perbuatan suaminya kan? Sekarang waktunya untuk tunjukkan kalau Mbak lebih baik dari gundiknya suaminya Mbak itu. Tolong rubah penampilan teman saya ini menjadi wanita elegan ya Mbak. Pokoknya bikin sempurna. Siap, Mbak. Kami pasti akan membuat pelanggan kami puas dengan hasilnya.
Sementara itu, Farhan baru saja pulang. Ia sudah bertekad bahwa hari ini ia harus bicara kepada Farah tentang keinginannya untuk bercerai. Farah, kamu di mana? Kemana sih betina itu? Farhan yang kesal, kemudian mencari istrinya ke dapur. Di dapur juga nggak ada. Kemana dia? Apa dia ke warung? Bu, lihat Farah nggak? Apakah dia tadi datang belanja ke sini? Enggak tuh, lagian tumben mas, nyariin istrinya. Ibu kok jawabnya gitu sih? Kayak nggak suka aja. Ah, enggak kok mas. Perasaan jawabnya biasa saja. Mungkin masnya aja yang bawa perasaan. Biasa saja kan, Bu Saroh? Ah, sudahlah. Ibu-ibu di sini nggak asik. Kok marah? Sementara itu, di salon kecantikan kota, Nah, Mbak, sudah selesai. Semoga Mbak puas ya dengan hasilnya. Terima kasih ya Mbak. Saya sangat puas sekali. Teman saya jadi kelihatan lebih cantik dan berkelas. Kepuasan pelanggan adalah prioritas utama kami, Mbak. Terima kasih sudah berkunjung ke salon kecantikan kami. Jangan ragu untuk datang kembali ya, Mbak. Oke Mbak, sekali lagi terima kasih ya. Kami permisi pulang. Ayo Mbak Farah, kita pulang. Aduh, aku malu Bu Dewi. Ayo Mbak, saya antar pulang. Tidak, terima kasih. Rumahku sudah dekat. Namamu siapa cantik? Boleh kenalan? Sombong sekali, apakah aku kurang tampan? Jadi penasaran, siapa gadis cantik itu? Mau kemana cantik? Mari kita antar pulang. Tidak usah, Bang. Terima kasih. Awas, banyak buaya di depan sayang. demikianlah perubahan drastis yang dilakukan Farah. Membuat semua mata terpesona, semua lelaki yang ia jumpai di jalan selalu menggodanya. Mereka semua memuji kecantikannya, tetapi tidak jarang juga ia tidak luput dari kata-kata nakal yang tidak pantas untuk didengarnya. Aku mandi dulu deh. Abis tuh baru tidur. Capek juga jalan dari tadi. Farhan, tunggu dulu. Iya Bu, ada apa ya? Farhan, kamu pasti tidak akan percaya dengan apa yang saya katakan ini. Kamu juga pasti akan terkejut setelah melihatnya sendiri. Apa maksudnya Bu Saro? Saya tidak akan percaya setelah melihat apa? Ngomong yang jelas Bu. Makanya sekarang kamu pulang Farhan. Kamu lihat istrimu. Sekarang dia sudah berbeda. Dia menjadi jauh lebih cantik. Penampilannya sudah seperti seorang artis. Masa sih Bu? Memang dari tadi saya sedang mencarinya. Berarti sekarang dia ada di rumah. Awas kamu Farah. Kalau begitu, terima kasih ya Bu Saro. Saya pulang dulu. Farah, ini beneran kamu? Kok tiba-tiba berubah begini? Mas hampir saja tidak mengenalimu. Kamu cantik sekali. Kamu masih ingat rumah ya? Aku pikir kamu sudah lupa jalan pulang. Kenapa bertengkar sama gundikmu ya? Kamu jangan ngomong gitu dong sayang. Kamu kan istri aku. Dan ini rumah kita. Masa aku tidak boleh pulang? Terserah kamu deh mas. Suka-suka kamu saja. Aku tidak akan melarang atau membatasi setiap gerakmu. Sudahlah, mas keluar dulu. Aku mau istirahat. Aku capek. Tapi, aku ingin menemani kamu sayang. Masa gak boleh? Aku kan suami kamu. Tolong ya mas, aku lagi tidak ingin berdebat. Aku mau istirahat. Iya sayang, mas keluar. Kamu jangan marah ya. Kenapa dia jadi berubah gitu?
Waduh, bagaimana ini? Tidak mungkin aku menceraikan Farah. Dia sekarang cantik sekali. Aku mesti bilang apa ke Lilis? Sementara itu, Lilis tengah gelisah. Sudah 2 hari Mas Farhan tidak kemari. Ada apa ya? Jangan-jangan dia sakit. Aku cari ke rumahnya saja deh. Baru saja ia mau melangkah, Farhan muncul di hadapannya. Kamu kemana saja sih, Mas? Baru saja aku mau ke rumahmu. Bagaimana, Mas? Apakah istrimu sudah setuju untuk bercerai? Aduh, maafkan aku ya sayang. Aku belum bisa ngomong ke istriku. Aku tidak sampai hati. Mas tidak tega melakukannya. Apa maksud kamu bilang tidak tega? Kamu mau permainkan aku ya? Bilang saja kalau kamu masih mencintainya. Memang kamu tidak ada niat untuk menceraikan istrimu, kan? Terus, kamu anggap aku ini apa, Mas? Gundikmu? Simpananmu? Gitu. Bukan begitu maksudku sayang. Aku cuma... Sudahlah, Mas. Aku tidak mau dengar penjelasan apapun lagi dari kamu. Sayang, tunggu. Kamu dengar dulu penjelasanku. Waduh, bagaimana ini? Kayaknya Lilis marah besar. Hari-hari berlalu, hubungan yang dulu hampir retak oleh perselingkuhan, kini perlahan mulai kembali membaik. Farhan kini lebih betah berada di rumah menemani sang istri, dan dia pun sudah jarang sekali keluar. Bahkan, dia sama sekali tidak pernah lagi menemui Lilis. Namun, dari kejauhan, sepasang mata sedang mengawasi mereka. Oh, rupanya kamu mau permainkan aku, Mas. Aku tidak terima. Kamu harus membayar semua perbuatanmu ini. Kamu tunggu saja, Mas. Aku tidak akan tinggal diam. Apakah kamu sudah yakin dengan niatmu itu? Apakah kamu tidak akan menyesal? Pantangannya cukup berat untuk kamu lakukan. Saya khawatir kamu tidak sanggup menjalaninya. Lakukan saja, Mbah. Saya sudah tidak peduli dengan apa yang akan terjadi. Yang penting hati saya puas. Balaskan dendam saya ini, Mbah. Baiklah, jika itu sudah menjadi keputusanmu. Sekarang kau pulanglah. Tunggu saja hasilnya besok pagi. Ingat, jangan sampai kamu lupa dengan pantangannya. Sebelum 7 hari, kamu tidak boleh terkena air perigi. Baiklah, Mbah. Terima kasih sudah membantu saya. Keesokan paginya, saat Farhan masih berbaring tiba-tiba saja, ia merasakan sekujur tubuhnya panas seperti api. Ia kemudian berlari sambil berteriak meminta pertolongan. Mas, kamu kenapa? Apa yang terjadi kepadamu? Farah yang sedang menunggu masakan di dapur, terperanjat begitu melihat suaminya berlari kesakitan. Ia pun lantas berlari mengikuti suaminya dari belakang. Sementara itu di kediamannya, Lilis tampak gelisah. Bagaimana ya hasilnya? Kata Mbah Jambrong, hasilnya akan terlihat saat pagi ini. Aku sudah tidak sabar menunggu. Lebih baik aku keluar. Aku ingin melihat langsung apa yang terjadi kepada mereka. Mau kemana Mbak Lilis? Kelihatan buru-buru sekali. Ini Bu, mau ke warung Pak Jamal. Mau beli pembalut. Ibu ngambil air di mana nih? Oh, ini Mbak. Dari mata air, perigi ujung kampung. Ya sudah, saya duluan ya Bu. Mau ke warung dulu. Aduh, maaf Mbak, kesenggol. Ya pakaian Mbak Lilis jadi basah. Gak apa-apa Bu. Kamu telah melanggar pantangan. Air perigi telah menyucikan mantra-mantra hitam. Maka terimalah akibat kecerobohanmu sendiri.
terjadi? Oh tidak, aku telah melanggar pantangan mantranya. Maafkan aku, Mbah Jambro. Lilis terus memohon kepada Mbah Jambrong, namun tiada jawaban. Tiba-tiba, kilat menyambar. Tubuhnya roboh dan tergeletak di atas tanah yang merah. Demikianlah, akhirnya, Lilis pun tewas seketika itu juga dengan membawa dendam kesuma terhadap kekasih tabunya.